pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, sebuah channel untuk amar makruf media sosial, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kalau saja Anda mendapatkan video ini berkat sentuhan tangan kreatif dan inovatif guru kita sebagai editor channel Suyanto.id. Beliau adalah Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur di sana ya, di Jawa Timur. Nah, kita berada pada episode ke-7, selalu membahas soal-soal skolastik yang biasa digunakan untuk tes masuk perguruan tinggi negeri. Dan kalian para tamatan SMA ikuti Kak Husna, Kak Wilda, dan ini beliau adalah Kak Gusna Putri Wilda, SSI. Beliau adalah alumni IPB jurusan kimia, selalu membimbing kalian. Beliau adalah instruktur di Ganesha Operation. Jadi kalian bisa selalu mengikuti beliau di Ganesha Operation. Nah, saudara-saudara, ini juga relevan dengan para calon peserta PBG Prajabatan. Karena PBG Prajabatan itu ada tes materinya yang meliputi kompetensi literasi numerasi. Nah, ini mirip-mirip soalnya. Jadi ikuti kita. Insya Allah lebih mudah untuk mengerjakan. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Oke, apa kabar Mbak? Baik-baik. Alhamdulillah sehat. Ya, kalau bahasa Sundanya kumaha damang. Bisa bahasa Sunda, Pak? Sedikit. Ya, misalnya kalau bahasa Padang apa ya? Apa Apa kabar? kabar? Apa Hampir kabar? mirip lah, Prof. Apa kabar gitu. Oh ya. Mbak, mari kita bahas contoh soal yang Mbak Hutri sudah berikan. Ini kita share dulu agar peserta tahu. Inilah saudara-saudara soalnya yang akan kita bahas. Ini saya bacakan dulu. Ini persoalannya adalah soal penalaran umum dan logika matematika. Ini sangat penting ya. Nomor 1. Ini ada 20 soal, Prof. Oke. Di UTBK-nya. Oh, jadi untuk SNBT 4 hari lagi itu soal seperti ini 20, Mbak ya? Iya. Kan Ini yang saya pilihkan gitu. Misalnya logika matematika itu kan ada 12 soal. Jadi saya tampilkan di sini 2 cuman. Oh. Yang paling banyak logika matematika, Prof. Oh, satu pengambilan kesimpulan. Iya. Ya, paling banyak nih jenis soal seperti ini yang jumlahnya totalnya 70 atau 60, Mbak, soal tuh. Skolastik 80. Oh, 80. Ya. Kenapa ya mereka 80 enggak 100 sekaligus gitu ya? Itu aja karena waktunya kan 90 menit, Prof. Jadi ada satu soal 1 menit 1,3 menit itu untuk yang penalaran matematika. Jadi logika matematika sama penalaran matematika agak beda sedikit. Lebih ke kalau yang penalaran matematika emang matematika benar ya. Kalau logika bisa orang yang biasa-biasa aja bisa mengerjakan gitu. Ya, oke. Inilah saudara-saudara para siswa SMA yang akan bertarung memperebutkan kursi perguruan tinggi negeri idamannya. Ikuti paparan dari Kak Hutri Wilda ini. Mari Mbak, gimana Mbak? Nomor 1 saya bacakan dulu Mbak ya. Nomor 1, jika hasil panen dalam kilogram, kalau diukur dengan kilogram, dari hari ketiga sampai dengan hari ke-7 adalah sebagai berikut. 6, 11, 9, 14, dan 12. Berapakah jumlah panen selama 7 hari sampai dengan hari ke-7 maksudnya? Gimana caranya memecahkan ini Mbak? Ya, ini kan kalau panen sampai hari ke-7 berarti untuk 7 hari ya, Prof. Ya. Jadi ini baru ditampilkan dari hari ke-3 sampai hari ke-7. Itu dilihat dulu pola, ini termasuk ke pola bilangan sama deret aritmatika. Jadi 6 ke 11 itu tambah 5, 11 ke 9 kurang 3. Jadi pola deretnya
hari pertama dan kedua harus ditentukan, Prof, berapa kilo panen hari pertama dan kedua. Hmm, Jadi kan kalau 6 ke 11 tambah 5, tambah 11 ke 5. 9 kurang 3 berarti hari kedua itu dia kurang kurang 2 ya, Kurang ya, tambah ya dari 5 tadi. Ya. mhm, hari pertama jadi udah ditetapkan hari kedua 8, hari pertamanya jadi 3 karena 8 kurang 5 3. Jadi kita mundur Hmm, untuk ya. menentukan hari pertama sama kedua. Setelah ditentukan dapat angka 3 kilo sama 8, Hmm, jadi dijumlahkan semuanya, Prof. 3 tambah 8 tambah 6 tambah 11 tambah 9 tambah 14 tambah 12. hmm. Jadi Oh, dapat 63 kilo. Ini jadi konsepnya ke pola bilangan dulu. ya, ya, ya. Mhm. Pola bilangan dari pergerakan dari hari ke hari gitu kan, Mbak ya? Betul. Dan Ya. itu dimunculkan hari ketiga. Jadi kalau siswa nggak teliti malah dia langsung aja menjumlahkan gitu. Padahal hari pertama sama hari kedua kan belum ditampilkan. Oke. Oh Mhm, ya, ya, ya. Itu jebakannya, Mbak ya. Terletak pada iya, hari mhm, ketiga. Jadi orang mikirnya pada angka 9 itu mungkin ya kalau kejebak. mhm. Nah, Iya, jadi ini jawabnya A, Mbak ya. iya. Jadi pola bilangannya tambah 5 kurang 2. Sorry, maaf Prof. Tambah 5 kurang 2. Jadi Oke. kalau hari kedua kurang 2 berarti 8 ya, 8 kurang 2 kan 6. Hari Oke. Ya. pertama berarti tambah 5. Mhm, Oke. Jadi 63 kilogram pada mhm, eh, eh, sampai dengan hari ketujuh itu. Dan mhm, mhm. tentu ini kalau sudah tahu angka 63 cocok dengan hitungan, gak usah mikirin yang lain. B, Iya, C, D, E, iya, EGB aja. Langsung lompat, bukan lompat, langsung iya. lanjut ke nomor 2. Nomor 2, soalnya, jika Mhm. ada siswa yang ketahuan mencontek, maka guru pengawas marah. Saat ujian semester, guru pengawas tidak marah. Simpulan yang paling tepat adalah, ini logika ini, Mbak. Ya. Iya, mhm. Ini logika matematika, Prof. Hmm. Kan sebelumnya udah ada metode penarikan kesimpulan, ada metode induktif sama metode deduktif. Ya. Jadi kalau hubungan sebab akibat itu ke metode deduktif, Prof. Kan Hmm. ada 3 cara penarikan kesimpulan, ada metode ponens, tolens, silogisma, dilema kan kayak gitu ya, Prof. Ya, ya. Jadi kita harus kita misalkan dulu. Hmm. Misalnya untuk P, karena kan nanti, bikin, persamaan matematikanya jika P maka Q kan kayak gitu. Oke, Hmm. jadi yang P ada siswa yang ketahuan nyontek, yang Q guru pengawas marah. Berarti premis 1, pernyataan 1 jika P maka Q. Nah, Hmm. ternyata kan, guru pengawas tidak nyontek, berarti Tidak marah. negasi Q. Tidak marah, Tidak, Mbak. guru pengawas tidak marah, berarti negasi Q. Jadi kesimpulannya kalau premis kedua negasi Q berarti kesimpulannya negasi P. Jadi semua siswa tidak ketahuan menyontek. Hmm. Itu ada juga kata ada itu kalimat berkuantor, Prof. Kalau Hmm. ada lawannya semua. Hmm. Oh, oh. Iya. Jadi ini jawabnya A lagi ya? Mana B. itu? Saat ujian semester semua siswa tidak ketahuan menyontek. Ya, 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 ya. Makanya gurunya nggak marah. Ya, Jadi negasi dari ada itu juga harus dinyatakan lawan dari ada itu semua. oke, oke. Mhm, Ya, 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 ya. mhm, Itu logikanya. mhm. Jadi Iya, secara perhatikan logikanya itu. Sehingga mhm, karena saat ujian semester semua siswa tidak ketahuan mencontek, maka guru tidak marah. iya, Walaupun mungkin mhm, ada yang nyontek tapi nggak ketahuan. iya, Ya, kuncinya kan tidak ketahuan, tidak diketahui. mhm, iya, Yang nomor berikutnya, saudara, ini saya sarankan kalau nonton pakai laptop, mungkin kalau pakai HP terlalu kecil ya. Nomor 3, apabila petani panen, maka penjual beras akan berjualan. Apabila penjual beras akan berjualan, maka toko pertanian buka. Simpulan teks tersebut adalah, gimana Mbak menjelaskan? ini masih metode deduktif ya, Prof. Ya, Jadi, ya. metode deduktif hubungan sebab akibat, di sini ada kalimat yang sama yaitu, penjual beras akan berjualan.
Jadi Ya. ini kita pakai metode silogisme. Misalnya untuk P petani panen, Q penjual beras akan berjualan, R toko pertanian buka. Jadi premis pertama, jika P maka Q, atau jika petani panen maka penjual beras akan berjualan. Premis yang kedua, jika penjual beras akan berjualan, toko pertanian buka. Jika Q maka R. Berarti kalau dalam penarikan kesimpulan, kalau ada kalimat yang sama itu nggak boleh ditampilkan, Prof. Di sini kalimat yang sama kan penjual beras akan berjualan. Jadi Q-nya dicoret. Jadi kesimpulannya jika P maka R. Jika petani panen, maka toko pertanian akan buka. Kan di situ opsinya nggak ada. Jadi dicari lagi ekuivalen arti atau kesamaan arti. Jadi yang C. Jika toko pertanian akan buka apabila petani panen. Jadi dibalik kalimatnya. Ya. Ini sebab akibatnya dibalik ini ya. Jadi iya. Ya, kalau yang biasa nggak menjebak, apabila petani panen, toko pertanian akan buka, kan gitu. Iya, itu pasti kalau optionnya itu ya itu yang paling tepat. Wah, ya, Cuma ini kan harus berlogika lagi, kalau nggak ada ya dibalik lagi kalimatnya. Karena apabila di tengah dimunculkan. Ya, oke. Jadi saudara, walaupun kuncinya tahu, sebab akibatnya tahu, tapi masih dihadapkan pada struktur kalimat. Jadi oleh karena itu harus ekstra teliti. Hanya 1,5 menit, ya kan, Mbak? Kalau logika matematika ini 1,3, Prof. Oh, wah lebih kejam lagi. Iya. 1,3. Makanya perlu latihan kan. Kalau siswa udah terlatih, dia cepat merumuskannya. Ya. Oke lah. Jadi saya kira latihan ini penting, saudara. Ikuti dan latihanlah setiap saat melalui YouTube yang diberikan oleh Kak Hudri Wilda ini. Dan saudara bisa mengulang-ulang penjelasan dari apakah ini deduktif, induktif, silogisme, sebab akibat dan sebagainya. Nah, pertanyaan nomor 4, perhatikan kalian, saudara-saudara, para siswa SMA yang akan tes SNBT 4 hari lagi. Rata-rata nilai tryout di atas 700. Ya. Jadi ini rata-rata nilai tryout di atas 700 memungkinkan lulus SNBT jurusan kedokteran Universitas X, misalkan saja. Nilai rata-rata tryout Tamara adalah 620. Pernyataan pasti benar berdasarkan teks adalah, nah ini kan sebab akibat juga. Gimana, Mbak? Iya, ini masih logika matematika, tapi yang penalaran induktif berdasarkan narasi yang dikasih gitu, Prof. Kan pernyataannya kalau di atas 700 kemungkinan lulus. Nah, kalau nilai Tamara cuma 620 ya kemungkinan dia tidak akan lulus. Logikanya seperti itu aja. Ya. Jadi yang Tamara tidak mungkin lulus. Ya. Jurusan kedokteran itu Iya, lebih yang gampang. C. Ini paling gampang nih saya kira, Mbak, di antara Iya. ya. Tapi masih suka ini juga karena ada kemungkinan, berarti kalau kemungkinan berarti ada peluang dia juga lulus gitu kan, Prof. Ya, tapi Cuma ya karena pernyataannya udah ditetapkan di atas 720 ya nggak mungkin lah kalau 620 dia bisa lulus gitu. ya sudah jelas itu ya patokannya, kriteria kelulusannya gitu. 700. Karena 620 Tamara tidak memungkinkan lulus SNBT jurusan kedokteran Universitas X. Jadi C jawabnya. Nah, Iya. Itu yang gampang. Ya. Biar nggak terlalu tegang siswanya, Prof, nggak selalu berat gitu Ya ini UTBK-nya. Yang penting mereka itu harus rileks juga. ya. Ini diberi soal gampang ini mungkin untuk hiburan, Mbak, ini, untuk bonusnya. Cuma kan kalau sistem penilaiannya pakai IRT itu kalau banyak yang benar poinnya jadi rendah jadinya. Ya. Karena p-value-nya itu tinggi ya, nilai tingkat kesulitannya rendah ketika orang banyak yang benar, ya kan? Ya, jadi itemnya itu bisa ditingkatkan lagi tingkat kesulitannya, saya kira. Ya, oke. 5. Ini yang soal nomor 5, perhatikan saudara-saudara.
Pak Idris menjual sepeda motor seharga 12 juta. Ya 12.06, 12 juta. Jangan terkecoh. Ini di belakangnya ada koma. Koma 0 kan nggak berarti. Dengan mengalami kerugian 20%. Harga beli sepeda motor milik Pak Idris adalah, wah ini tinggal mengalihkan tuh Mbak ini. Iya, ini cuma kan ini aritmatika sosial emang ada semuanya di soal yang gelombang 1 ya Prof. Ya. Bisa pajak, bisa diskon, bisa rugi, bisa untung. Tipe-tipe soalnya seperti itu. Cuma yang saya tampilkan ini yang rugi. Kalau yang rugi berarti nilai jualnya berkurang dari yang pertama gitu kan, dari harga beli. Jadi kalau pakai rumus harga jual sama dengan harga beli dikurang kerugiannya berapa persen dikali harga beli. Kan gitu. Kalau Ya. untung biasanya ditambah Ya. pakai rumus kayak gitu, Prof. Ya. Jadi kalau bisa ditampilkan solusinya harga jual kan 12 juta. Harga pertamanya nggak diketahui dikurang 20% itu 0,2 ya, Prof. Ya. Dikurang 0,2 dari harga beli. Berarti 12 juta sama dengan 0,8 harga beli. Berarti harga beli 12 juta dibagi 0,8, 15 juta dia beli pertama. Ya, ya, ya. Ini kan Sebenarnya sama harus dengan, ditampilkan ini. ya, ini kan sama dengan 20% kali 12 juta, kemudian ditambahkan pada hasilnya tambahkan 12 juta gitu kan, Mbak? Iya, jadi kan 12 juta sama dengan harga beli dikurang 0,2 dari harga beli. Berarti 12 juta itu sama dengan 0,8 dari harga beli. Oke. Mm-mm. Ya, ya, ya. Mm-mm. Ini relatif sederhana ini. Ini untuk bonus Iya, juga. sebenarnya tipe-tipe soalnya seperti itu aja, Prof. Ada yang dapat untung, ada yang dapat rugi, ada yang dikenakan pajak, ada yang kenakan diskon. Jadi polanya sama. Ya, polanya Gitu. ya. Artinya polanya mengurangi atau menambah. Itu Iya, kalau iya, diskon iya, seperti itu mengurangi. aja, Prof. Ya. Tapi kadang-kadang kan ada teks apa? Deductible tax, pengurangan pajak. Itu kan juga membingungkan itu. Nah, Iya. ketika Jadi orang kalau kena pajak dia berarti dikurang sebenarnya. tapi kalau soalnya apa pembebasan pajak itu kan juga bingung juga Mbak kalau nggak paham ya. Iya, kalau nggak paham tentang pajak ya, Prof. Ya nggak paham hakikat pajak ya makanya Iya. memang harus banyak membaca. Ada, Prof, yang kayak gitu yang di hari keberapa itu masalah pajak undian. Pajak mereka tuh dapat undian, jadi dikenakan pajak dari nilai dasar beli. Nah, nilai dasar beli itu misalnya harga mobil 120 juta, nilai dasar beli 30%, berarti sebenarnya pajak itu dikenakan dari 30% dari 120 juta. Ada soalnya yang kemarin itu. Jadi Ya. berapa sebenarnya kan siswa bingungnya langsung aja 30% kali 120 juta. Bukan itu yang pajaknya, itu nilai dasar beli. Jadi ada kalimat pengecohnya juga. Wah, Untuk wah luar biasa. Untung saya sudah pensiun, Mbak. Nggak harus tes lagi. Nah, ini soal terakhir, saudara-saudara. Nomor ini 6. ukuran Paman pelajaran memiliki SD sawah sebenarnya di nih, kampung. Prof. Ya, betul, Mbak. Ini terakhir ya. Mm-mm. Jadi soalnya saya bacakan, saudara-saudara. Paman memiliki sawah di kampung sebanyak 20 hektar yang berbentuk persegi panjang. Setelah diukur oleh petugas pajak, maka panjang sawah paman sebesar 500 meter. Keliling sawah paman adalah berapa kilometer? Ini ilmu bangun ini. Iya, ini konversi satuan aja ya, Prof. Ya. Artinya kan kita harus tahu dulu, kalau keliling kan rumusnya 2 panjang tambah 2 lebar kan ya, Prof. Berarti ini lebarnya yang belum diketahui. Jadi kalau luasnya 20 hektar, kita konversi ke meter dulu. 20 hektar itu berarti 200.000 meter persegi. Ya. Ya, kalau luas kan rumusnya panjang kali lebar. Jangan Berarti lebar kalau ya. lebar luas per panjang. 200.000 meter persegi dibagi 500 meter. Berarti kan lebarnya dapat 400 meter. Tinggal dimasukin kalau keliling berarti 2 kali 500 sama 400. Ya. Dapat 1.800 meter. Dikonversi lagi ke kilo bagi 1.000. Berarti 1,8. Ya.
Iya. 1,8. Jawabnya Itu C. memancing daya ingat siswa tentang konversi satuan-satuan aja. Dari Ya. hektar, meter, diminta kilo gitu. Wah, iya ini Bang. Ini bagus sih soal ini, Pak. Ini bagus. Nah, Mbak Mbak Wildan nulis soalnya bagus ini. Artinya orang berpikir bertahap toh ini, tahap-tahap. Harus tahu konversinya, harus tahu rumus keliling mm, mm, dan sebagainya itu. Nah, begitulah saudara-saudara, para siswa, dan tentu saja kalian harus tenang, modalnya tenang dan mm, iya. sering berlatih dan Mm. saja kalau ada masalah temui Mbak ini Kak Wilda Kalau ini. siswa GO ya. Jadi Heeh. tentu saja nggak bisa ditemui di rumah ini, ditemui Kak Putri Wilda itu di Ganesha Operation. Iya. Intinya Jadi, kan memang siswa ini banyak terlatih, Prof. Kalau dilihat dari yang mereka udah UTBK yang tahap pertama, kalau siswa GO kan udah terlatih dengan tryout-nya itu hmm, soal-soalnya jauh lebih sulit. Jadi di saat UTBK itu mereka lebih nyantai, udah tahu polanya gitu, pola oh, soalnya. Yang kan, nggak tahu, yang nggak mengenali, yang suka kaget juga, ini harus diapain dulu karena kan dikejar waktu. Jadi hmm, harus cepat sama tepat oke, gitu. ya, Mm-mm. ya, ya. Dan yang sudah ada pengumuman belum Mbak ini sudah yang SNBT? Belum, belum. Kan nanti semuanya Prof terakhir kan tanggal 28 Hmm, UTBK-nya 28 Mei. Nah, oke. nilai ini juga bisa dipakai untuk masuk ke STAN, masuk ujian mandiri perguruan Ya, tinggi. Ada yang pakai nilai UTBK aja gitu. ya, 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 Mm. ya di Mandiri memang ada anu ya nilai UTBA digunakan untuk mandiri. Iya. Itu Mm. logikanya bisa mungkin dia menurunkan derajat pilihan mungkin. Misalnya Iya, kebetulan strateginya emang seperti itu, Prof. eh, Kalau masih sama juga ya nggak mungkin lah di SMBT dia nggak lulus kan, berarti kalau untuk mandiri harus dicari jurusan yang lebih rendah persaingannya gitu. ya dan itu kan Strateginya ada seperti itu. datanya ada kan itu di setiap jurusan itu ditampilkan di setiap perguruan tinggi tingkat Iya. Mm. saingannya. Ya, Iya. jadi saudara-saudara mudah-mudahan saudara lulus SNBT, SNBK ya, SNBT SNBT, ya Seleksi Nasional Berbasiskan Tes. tes ya. Walaupun tesnya Tapi juga namanya tetap UTBK, ujian berbasiskan komputer gitu. komputer. Ujian Ya, berbasiskan. dan saya lihat di UNJ itu kan anu bergiliran itu ternyata nggak sekaligus selesai gitu. Setiap Iya, siswa itu tunggu giliran waktunya bergantian karena komputernya iya, kan juga terbatas ya. iya, Eh, Kalau iya. menghadapi anak ratusan ribu suruh beli komputer baru kan juga nggak mungkin. Jadi Iya. ya, Jadi satu hari itu 2 gelombang, Prof. Jadi ya, antara skolastik sama literasi itu kan nggak ada jam istirahat. hmm, Cuma ada nanti gelombang maksudnya dalam satu hari ada dua siswa lah yang itu gitu, yang tes. ya. Dan saya kira sekarang zaman nyontek sudah nggak mungkin itu karena soalnya tiap komputer beda saya kira. Gitu loh. Iya, Ya, makanya kayak inilah yang tadi saya bilang logika matematikanya ada yang dapatnya yang gampang, pas dihitung-hitungan mudah, ada yang di logika matematikanya mudah, pas dihitung-hitungannya gampang gitu. ya, ya, Jadi ya. ada variasinya mereka itu. Ya, jadi saudara jangan iri soal itu walaupun beda-beda tapi itu sudah dikalibrasi bahwa Mm-mm. ada kesetaraan antara Iya. model Mm-mm. tes itu sehingga pasti apa terstandar soalnya itu kan standardized test. Terima kasih Mbak Iya, Dal, sama-sama, Prof. ya dan kita ketemu lagi kalau ada apa-apa kita beritahukan kepada siswa Mm. supaya siswa bisa lebih terberdayakan dan karirnya sukses berkat misalkan saja bimbingan dari Mbak Utri Wilda ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.